Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan gak bisa kita hitung, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan bersama Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jalan kita menuju surga itu bukan hanya terbuka, namun kita mendapatkan akses jalan pintas menuju surga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Menuju surga, hadirin. Surga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadis, man yadkhul jannata yan'amu wa yakhlud. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, hadirin, barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka ia akan bersenang-senang, dia akan mendapatkan kenikmatan dan akan kekal. Kesenangan itu tidak raib, kenikmatan itu tidak akan hilang. Yan'am wa yakhlud, akan nikmat dan akan kekal. La yamut, dia nggak akan mati. La yab'as, la tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu. Pakaiannya tidak akan usang, pakaiannya tidak akan lusuh dan usang, dan masa muda yang tidak akan sirna. Jadi di surga nanti kita akan kembali muda, hadirin. Yang udah kepala 4, kepala 5, kepala 6 itu akan balik ke kepala 3 dan nggak akan tua. Dia akan senang terus, bahagia terus, dan dia akan kekal dengan kebahagiaan, nggak akan mati. Pakaiannya tidak akan usang dan masa mudanya itu nggak akan hilang. Dia di tengah-tengah kenikmatan yang kata Nabi SAW, kata dalam sebuah hadis, mala ainun ra'at, kenikmatan yang nggak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, kenikmatan yang nggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah dihayalkan oleh daya hayal manusia. Makanya kata Allah, hayalkan kenikmatan terindah, maka camkan kenikmatan surga lebih indah dari yang kita khayalkan. Hadirin yang Allah muliakan, dan jalan pintas menuju kenikmatan itu adalah menuntut ilmu. Jalan yang paling pintas menuju kenikmatan yang nggak pernah hilang, akan terus kekal, nggak pernah mati, itu adalah menuntut ilmu.
maka pelajarilah ilmu dan amalkan. Dan kalau kita letih, ingat, ini adalah jalan menuju kenikmatan yang abadi. Ada banyak orang berusaha untuk selalu terlihat muda, lalu dia treatment A, treatment B, treatment C. Kalau dia semangat itu, kenapa dia nggak berpikir lebih jauh bahwa masa muda yang pasti kekal itu di surga nanti, dan jalan pintasnya lagi-lagi dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, marilah kita syukuri kebersamaan kita dengan ilmu, hadirin Allah muliakan, dan mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Karena inti ilmu itu bukan yang sebatas dihafal, sebatas diketahui, tapi inti ilmu adalah yang bermanfaat, sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, walaupun hafal itu penting. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dengan kitabnya Riyadhus Shalihin, kitab yang sangat fenomenal dan sangat keseharian. Dan kita sedang membahas hadis Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala an tentang hilangnya amanah. Dan di pertemuan lalu kita sudah menjelaskan awal dari hadis tersebut, bagaimana amanat itu diturunkan ke lubuk hati manusia, lalu Al-Quran turun, maka manusia itu mengetahui amanat dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita lanjutkan hadis tersebut. Thumma haddatsana an raf'il amanah qal. Lalu beliau menyampaikan kepada kami tentang dicabutnya atau terangkatnya amanah. Terangkatnya amanah. Beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik hadirin. Yanamu rajulu an-naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi. Beliau menyampaikan bahwa seseorang tidur, lalu amanat itu dicabut dari hatinya. Tidur, lalu maka amanat itu dicabut dari hatinya. Fayadhallu atharuha mithlal waqti. Maka yang tersisa hanya tinggal seperti noda hitam yang kecil. Yang tersisa dari amanat itu sebesar noda hitam yang kecil. Jadi pas tidur dicabutlah amanat, hadirin. Pas tidur dicabutlah amanat. Sehingga nggak ada yang tersisa kecuali seperti noda hitam yang kecil. Hadirin yang Allah muliakan, cukup mencengangkan tidur lalu amanat itu dicabut, sehingga yang tersisa hanyalah seperti noda hitam yang kecil. Apa yang dimaksud? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, yang dimaksud adalah amanat itu dicabut ketika kita sedang lalai,
lengah, dan iman serta akidah sedang lemah. Jadi sedang lengah, karena orang ketika tidur itu lengah. Dan ini akibat dosa. Kita lengah, kita buat dosa. Nah, secepat itulah amanat dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan sebagian ulama, wa annal maqsuda sur'atu raf'il amanati minal qalbi bimujarradin naum fil lail aw nahar turfa'ul amanatu minal qabl. Ini memberikan pesan betapa cepatnya amanat itu dicabut, diangkat dari hati, bahkan dengan mudahnya sebatas tidur ketika malam atau bahkan ketika siang. Karena Nabi SAW dalam hadis ini nggak disebutkan tidur malam atau tidur siang. Turfa'ul amanatu minal qalbi, begitu bangun amanat udah hilang. Dan ini gara-gara dosa, gara-gara kelalaian kita, gara-gara lemahnya iman kita pada saat itu. Jadi ketika dosa kita kerjakan, ketika kita lengah, ketika kita lalai, maka amanat itu dicabut sama Allah. Sesimpel itu, secepat itu pada saat kita sedang tidur di waktu siang atau di waktu malam. Waktu malam masih oke lah, orang tidur misalnya 5 jam, 4 jam. Siang berapa sih kita tidur? Kapan terakhir kita tidur siang 5 jam gitu? Jarang. Paling 2 jam, sejam. Begitu bangun hilang udah. Begitu bangun tuh kualitas kita beda daripada saat kita mau tidur. Badan sih mungkin aku kayaknya enak nih, fit nih. Gimana mas? Dapat deep sleep? Alhamdulillah dapat. Iya, fisik oke. Itu amanat udah berubah takarannya. Sekarang yang tersisa tinggal seperti noda hitam yang kecil. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi yang tersisa setelah dia bangun tidur itu tinggal seperti noda hitam yang kecil. Beda banget. Beda. Dan itu dia nggak sadar. Istrinya nggak sadar. Dan bahaya loh. Begitu amanat itu hilang dan tinggal tersisa seperti noda hitam yang kecil, itu kan sebenarnya rumah tangga dalam bahaya. Hubungan dia dengan anaknya dalam bahaya. Kita ngerti lah gimana kalau udah laki-laki nggak amanat atau suami nggak amanat, dia bisa lakukan apa aja di luar, orang istrinya nggak tahu. Sebagaimana ketika istri kehilangan amanat, ketika suaminya dinas segala macam, dia bisa bermain bahkan di rumahnya sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Itu begitu pas tidur hilang tuh amanat, dicabut tuh amanat, kecuali tinggal noda hitam yang kecil. Noda hitam yang kecil. Hadirin Allah muliakan. Kita lanjutkan. Thumma yanamu naumata fatuqbadul amanatu min qalbihi fayadhal atharuha mithla al-majal kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi syai'. Kita lanjutkan hadisnya. Lalu kemudian dia kembali tidur. Jadi orang tidur lagi. Mungkin kalau ini yang sebelumnya tidur malam, nanti siang tidur lagi gitu. Thumma ada jeda. Lalu dia tertidur lagi. Lalu amanat kembali dicabut dari hatinya. Amanat kembali dicabut.
tetapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan, seperti bara api yang kamu jatuhkan pada kakimu. Jadi bara api dijatuhkan di kaki kita, maka kulitnya mengeras, lalu kamu lihat bengkak, padahal di dalamnya nggak ada apa-apa. Padahal di dalamnya tidak ada apa-apa. Walaysa fi syai'. Hadirin, hilang lagi. Hadirin yang Allah muliakan, pesannya adalah amanat itu akan hilang bertahap. Bayan tadarruji dhahabil amanah syai'an fa syai'an. Jadi tidur hilang, nanti tidur hilang lagi. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak sekaligus, tapi cepat, tapi nggak sekaligus, tidak sekaligus. Syai'an fa syai'an, pelan-pelan, pelan-pelan. Hadirin yang Allah muliakan, jadi tidur lagi, hilang lagi. Jadi jamaah yang Allah muliakan, kita harus perhatian. Makanya kata para ulama, sering harus muhasabah, sering harus muhasabah. Jangan pernah meremehkan. Maka kita lihat lagi hadisnya. Tidur, lalu dicabutnya amanat, lalu sisanya masih ada seperti noda hitam, lalu dia tidur lagi, lalu amanat cabut lagi, tapi sisanya masih ada seperti bekas kapalan. Dan al-majal itu lebih sedikit daripada al-waqt tadi, jadi lebih sedikit lagi. Pelan-pelan, 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 itu yang dikatakan Imam Nawawi rahimahullah, amanat itu hilang dari hati sedikit, 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 sedikit. Makanya kita harus muhasabah, kita harus banyak-banyak introspeksi diri, kita harus perbanyak istighfar setiap hari, agar begitu kita lalai, begitu kita melakukan dosa, ini gara-gara dosa nih hadirin, itu langsung putih lagi dengan istighfar, putih lagi dengan taubat kepada Allah. Makanya Nabi kan beristighfar 100 kali dalam sehari, sallallahu alaihi wasallam. Nah kita lupa,
Akhirnya hilang tuh satu-satu amanat, hilang. Lalu ini menunjukkan kepada kita, sekali lagi, kita butuh tanasuh gitu, butuh tawasi bil haq, tawasi bis sabar. Kita butuh kultur saling menasehati sebelum semuanya hilang. Kita butuh sahabat yang soleh, atau bagi wanita atau ibu-ibu, sahabat yang soleha, yang ngingetin tuh. Kita butuh guru yang bisa bimbing, bisa ngarahin. Kita butuh sosok, setelah taufik dari Allah, sosok itu bisa ngeliat dari atas, dari helikopter view. Ini kok kualitas amanatnya nggak seperti setahun yang lalu ya nih anak ya gitu. Ini ada sesuatu nih, kita harus segera di ini kan. Ya kok tuh ini nggak amanat? Biasanya oke. Diingetin. Karena syai'an, dia nggak amanat tuh nggak akan hilang sekaligus. Itu yang jelaskan. Ini pesan dari Nabi SAW, dan itu dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah. Hadirin Allah muliakan, jangan sampai terlambat. Begitu udah hilang semua, baru itu udah berat. Nanti kita jadi orang munafik beneran. Dan bersyukurlah ketika kita diingatkan sebelum amanah itu benar-benar hilang. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena sedikit-sedikit, dan yang hilang sedikit-sedikit itu kan nggak terasa. Tiba-tiba hilang aja semuanya tuh. Kan halus gitu, satu-satu hilang, satu-satu. Terus lihat bahasa Nabi ketika tidur. Orang kalau tidur barangnya diambil tuh nggak sadar. Apalagi yang diambil sedikit gitu loh. Ya nggak sih, nggak sadar gitu. Terus hilang lagi pas lagi tidur lagi. Dan diambil sedikit lagi, nggak sadar gitu. Tiba-tiba udah hilang semua. Itu yang perlu kita camkan. Jangan pernah remehkan ini. Sedikit-sedikit. Makanya kan dosa gitu, sedikit-sedikit. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Step by stepnya syaitan tuh jangan diikutin. Karena memang godaan tuh langkah. Satu langkah. Nasallallahu alaihi afiyah. Ini sangat mengkhawatirkan. Dan kita lagi bicara tentang diri kita. Kita nggak bicara tentang orang lain. Dan intinya adalah ketika kita lalai lalu kita bermaksiat. Jadi jangan ada yang mengatakan, aku punya ide Pak Ustadz, aku nggak tidur aja biar amanat nggak hilang. Bukan begitu mas. Ini bukan tentang Anda nggak tidur. Kayak bagaimana hidup itu biar nggak lalai. Dan kalau khilaf, segera istighfar dan taubat. Jangan dilanjutin terus. Kalau dilanjutin itu turun hilang semuanya amanat. Makanya kita butuh ngaji nih hadirin juga. Itu salah satunya. Kita butuh duduk di majelis ilmu. Karena dengan begitu naik lagi iman kita. Sadar lagi bahwa amanat besar sedang kita pikul. Kalau kita nggak ada yang ngingetin, nggak mau duduk di kajian, lupa udah bodoh amat, udah apalagi udah jenuh, udah pening, udah terserah. Ingat amanat adalah amanat besar di pundak Anda. Itu hal yang sangat, amanat akan hilang satu-satu. Maka kita butuh lingkungan yang baik hadirin.
Gitu. Yang penuh dengan kultur saling support, saling menasehati, saling memberikan wasiat ketakwaan. Makanya dulu kan para ulama itu kan senang ketika ada sahabatnya, ada temannya menyampaikan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu senang dulu ulama. Kalau kita baper, ittaqillah ya akhi, maksud lo gitu kita. Maksudnya apa nih bilang bertakwa? Jadi maksud lo gue pendosa gitu. Ya emang iya kita pendosa. Itu kalau nggak diingetin terus amanat hilang. Hilang. Kita lanjutkan hadirin. Fayusbihun nasu yatabaya'un. Lalu manusia itu, hadirin Allah muliakan, seperti biasa melakukan jual beli gitu. Jadi normal jual beli. La yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan. Jadi manusia jual beli, kita lihat nih hadirin, jual beli, tetapi hampir tidak ada seorang pun yang menunaikan amanatnya. Hingga dikatakan sesungguhnya Bani Fulan ada seorang laki-laki yang terpercaya, yang amanat. Jadi mereka melakukan aktivitas seperti biasa, namun orang yang amanat itu tuh langka sekali. Gitu loh. Dijelaskan dalam hadis ini susah cari itu. Hampir-hampir nggak ada kata para ulama. Dan orang-orang tuh menjadi pembicaraan kalau terdengar ada orang yang seperti itu, karena udah langka. Amanat sangat sedikit. Sehingga kalau ada yang terlihat seperti itu jadi bahan pembicaraan sedikit. Lalu hadirin kita lanjutkan. Hatta yuqalu li rajul ma'ajladahu ma'adhrafahu ma'aqalahu wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min iman. Sampai dikatakan alangkah sabarnya dia, alangkah baik dan cerdiknya dia. Adhrafa itu bukan hanya cerdik gitu, tapi adhrafa itu sebelumnya apa tuh? Alangkah cerdik. Adhrafa itu artinya orang yang punya wajah yang baik, penampilan yang baik, jadi good looking nih orang, dan lisannya pun manis, itu adhrafa. Jadi wajah dan penampilannya oke, jadi good looking, lisannya manis. Jadi sampai dikatakan ketika ada seseorang yang terlihat amanah gitu, ini orang nih apa, sabar dan tegas banget ya, ajlada tuh kuat gitu loh. Jadi
tegas, kuat, kokoh, terus orangnya juga oke gitu, lisannya tuh manis, baik, ini orang baik, dan ma'aqalah, cerdas nih orang, pandai nih orang. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbatin min khardal min iman. Padahal dalam hati orang itu nggak ada iman sedikit pun juga, meskipun sebesar dzarrah atau habbah, biji yang kecil, habbatin min khardalin. Jadi orang pikir nih orang masya Allah banget, terlihat sabar, good looking, lisannya manis, pintar, cerdas, padahal nggak ada iman di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah lindungi kita dari orang seperti itu, dan kita bukan orang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Artinya apa hadirin? Pelajaran menarik. Kata para ulama, artinya manusia itu seringkali tertipu dengan casing yang baik. Manusia itu seringkali tertipu dengan penampilan luar yang meyakinkan. Padahal iman dalam hatinya itu lemah. Bahkan dalam hadis ini nggak ada iman di dalam hatinya. Manusia itu seringkali tertipu dengan lisan yang manis, ngomong yang enak. Kita pikir nih orang baik hadirin, padahal nggak ada baik-baiknya dia. Nggak ada baik-baiknya. Dan ini menunjukkan sekali lagi ada banyak orang hadirin sekalian yang penampilannya tuh oke, ini orang jaga penampilan, lisannya indah, udah cerdas, pintar, dan ada ketahanan gitu loh, tahan banting, ajlat tuh tahan banting lah kalau bahasa kita. Jadi tahan banting, penampilannya oke, lisannya manis, kalau pemikirannya tuh tajam, tapi agamanya lemah, imannya lemah, amanatnya lemah. Gitu. Imannya lemah, agamanya lemah, amanatnya lemah. Dan hadis ini, penggalan ini, katakan para ulama bahwa amanat itu bagian dari iman. Karena ini lagi bicara amanat. Makanya kata Nabi, coba kita lihat sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada di dalam hatinya mithqalu habbatin min khardalin min iman. Tidak ada iman walaupun sekecil biji yang ukurannya sangat kecil. Dan iman yang dimaksud adalah amanat. Sebagaimana menjelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Jadi iman itu, amanat itu iman hadirin. Maka ketika kita dikasih amanat, jaga baik-baik, karena yang kita pertaruhkan iman kita. Walaupun dianggap remeh, walaupun kecil, walaupun sedikit, jaga baik-baik, karena amanat itu bagian dari iman kita. Makanya ketika kita dengar hadis ini, amanat itu hilang ketika kita tidur, jaga baik-baik, jangan sampai iman kita hilang ketika kita tidur. Makanya dijaga tuh. Terus sebelum tidur baca doa hadirin. Ini masalah iman. Hadirin Allah muliakan. Dan itu tadi, kita atau masyarakat itu seringkali tertipu dengan penampilan yang bagus, lisan yang indah,
dan terlihat dari kejauhan tahan banting nih orang, cerdas, padahal gak ada iman, gak ada iman. Makanya hadirin sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu. Minta pertolongan kepada Allah. Lisan yang baik itu penting, tapi belum tentu memastikan orang itu baik juga atau imannya tinggi. Penampilan yang baik itu Allah cintai, tapi belum bisa dipastikan bahwa imannya pun juga tinggi. Kecerdasan itu penting, tapi belum dipastikan orangnya punya iman yang kuat. Jadi jangan berpikir juga kalau gitu mulai sekarang gue ngomongnya nyablak aja lah Ustaz. Loh, bukan begitu juga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Ustaz, kalau gitu aku nggak akan memperdulikan penampilanku, mau kucel, mau lusuh, mau bolong-bolong, yang penting hati Pak Ustadz. Hati itu betul, tapi bukankah Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang suka memakai pakaian yang bagus dan pakai alas kaki, sendal atau sepatu yang bagus? Apa kata Nabi SAW? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu yang maha indah dan suka dengan keindahan selama nggak haram. Mulai sekarang aku mau jadi orang bodoh aja lah Pak. Bukan itu solusinya. Solusinya adalah sebagaimana kita punya perhatian dengan fisik, perhatian dengan casing, perhatian dengan penampilan, kita harus lebih juga memperhatikan hati kita, amanat kita. Itu poinnya. Dan kita ambil pelajaran untuk itu buat diri kita. Untuk orang lain, kita ambil pelajaran bahwa jangan gampang tertipu dengan penampilan. Jangan gampang menyimpulkan orang sebatas ngelihat penampilannya oke. Ini orang good looking pasti baik. Belum tentu hadirin. Belum tentu. Itu hal yang perlu kita lihat, dia amanat apa enggak, itu poinnya. Kalau dia amanat, alhamdulillah, penampilan good looking, lisan baik, kata-katanya manis, cerdas, amanat, itu positif. Tapi kalau nggak amanat ya percuma. Hadirin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan hadirin Allah muliakan. Lalu dilanjutkan, walaqad ata alayya zaman, sesungguhnya aku telah mengalami sebuah masa telah mengalami atau menjalani sebuah masa yang aku nggak peduli wa ma ubali ayyukum bay'atu la in kana musliman la yuruddannahu alayya dinuhu wa la in kana nasraniyan aw yahudiyan la yuruddannahu alayya sa'ihi. Aku nggak peduli dengan siapa aku bertransaksi jual beli. Jadi aku melewati zaman aku nggak peduli dengan siapa aku bertransaksi
jual beli. Kenapa demikian? Karena kalau yang bertransaksi denganku adalah seorang muslim, maka agamanya akan mengembalikannya kepadaku. Jadi agamanya yang menjadi pengontrol, dan ini transaksi aman lah gitu. Nggak akan ada pengkhianatan karena agamanya ngejaga gitu loh. Tapi kalau dia Nasrani atau Yahudi, maka walinya yang akan mengembalikannya kepadaku. Jadi poinnya adalah yang dimaksud oleh beliau adalah di awal di generasi-generasi awal Islam, di sadril awal, di zaman sahabat, di generasi awal, di mana amanat itu masih kuat. Hina kanatil amanatu mustaqirratan fi qulub, amanat itu benar-benar menancap dengan kokoh di dalam hati, sehingga orang pada saat itu nggak terlalu ribet, mau transaksi dengan siapapun ayo, mau muslim, mau Nasrani, Yahudi, ayo, nggak ada masalah gitu, karena semua amanat. Kalaupun sama non muslim, nanti kalau ada apa-apa walinya akan mengkafar, walinya yang akan mengembalikan amanat tersebut. Jadi di masa itu ketika iman sedang kuat, itu semua jadi terkondisikan, termasuk yang non muslim pun terkondisikan. Aman, mau transaksi sama siapapun bisa, dan nyaman, dan amanat. Itu yang paling penting maksudnya, amanat. Jadi jangankan sama muslim, sama non muslim aja amanat. Itu poinnya. Lalu terakhir kata beliau, wa ammal yaum, adapun hari ini, kata beliau, fama kuntu la ubayya minkum illa fulanan wa fulana, adapun hari ini maka aku tidak bertransaksi dengan kalian kecuali fulan sama fulan aja. Maksudnya adapun hari ini aku nggak bisa mudah percaya dengan siapapun kecuali orang-orang tertentu saja, itu maksudnya. Jadi aku tidak bisa mudah percaya untuk melakukan apapun kecuali orang-orang tertentu saja yang aku percaya agama dan amanatnya, gitu. Dan Hudzaifah bin Yaman itu meninggal di tahun ke-36 Hijriyah, hadirin, setelah wafatnya Utsman bin Affan. Sehingga beliau tuh ngelihat ada banyak ketidakamanatan gitu loh, ada banyak fitnah. Bagaimana enggak Utsman bin Affan dibunuh pada saat itu kan, radhiyallahu ta'ala. Itu orang sebaik itu, orang seamanat itu, orang yang dipercaya sama Nabi SAW memimpin kedua putri beliau sallallahu alaihi wasallam, dibunuh. Gimana amanat? Oleh karena itu dalam hadis ini, adapun sekarang saya nggak bisa gampang percaya kecuali ke beberapa orang saja. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa hati-hati di masyarakat, jangan percaya.
Ya kalau di zaman itu aja demikian, apalagi zaman sekarang kan begitu kata para ulama. Hati-hati. Jangan gampang suudzon sama orang, jangan gampang suudzon dengan orang, tapi jangan mudah percaya juga dengan orang yang belum terlalu kita kenal. Jangan gampang buruk sangka, tapi juga jangan gampang percaya. Itu poin. Ini pelajaran kehidupan. Makanya ini pelajaran kehidupan, ini keseharian hadirin. Jangan gampang percaya hanya sebatas casing aja. Ini kayaknya udah hijrah nih, penampilannya oke. Kan tadi. Coba lihat hadis tadi, hadirin. Apa yang dijelaskan dalam hadis ini? Ma ajladahu, ma azrafahu, ma aqalahu. Itu pokoknya itu dirubah ya. Alangkah tahan bantingnya dia, dan alangkah baiknya penampilannya, lisannya. Penampilannya oke, lisannya oke, alangkah baiknya dan alangkah pandainya dia. Penampilannya meyakinkan. Berarti kan kalau bahasa sekarang, penampilannya tuh kayak penampilan orang soleh, penampilan wanita soleha, meyakinkan sampai orang tuh kamu betapa baiknya ini penampilannya, lisannya tuh halus. Ya nggak sih, kita udah percaya nggak sih dengan orang yang penampilannya misalnya menunjukkan kesolehan gitu, penampilannya baik ikhwan atau ibu-ibu akhwat, dan kalau bicara ya Allah manis banget. Oh gampang kita percaya sama orang kayak gitu, kecuali kalau kita dijaga oleh Allah. Nah ini di masa itu, ini Hudzaifah menyampaikan. Artinya ini hadits di Hudzaifah di masa itu. Ya kalau di masa tersebut, lalu bagaimana dengan hari ini? Itu aja kan nggak mungkin kita lebih baik daripada masa tersebut. Makanya Anda pun sekarang, saya hanya bisa nggak mudah percaya dengan beberapa orang aja. Ingat, jangan gampang buruk sangka, tapi juga jangan gampang mudah. Udah gampang mudah lagi, ini penekanan berarti. Jangan gampang mudah percaya, tapi pelan-pelan, dan ingat minta pertolongan sama Allah. Ini penting. Makanya kan ketika kita mau keluar rumah, baca doa nggak hadirin? Hah? Apa doanya? Keluar rumah? Hah? Lupa lagi. Terakhir keluar rumah tahun berapa? Kayaknya jarang keluar rumah nih, makanya lupa gitu loh. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Kita serahkan sama Allah, nggak ada daya dan kekuatan. Kan salah satunya itu, kita nggak punya kemampuan nilai semua orang dengan tepat, tapi Allah tahu, makanya serahin sama orang. Maaf, serahkan sama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Siapa punya kemampuan nilai semua orang dengan tepat? Ini dalam konteks ini ya. Terus kita baca, Allahumma inna a'udzubika an adilla udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau sehingga aku tidak tersesat atau aku disesatkan. Disesatkan. Kita pikirnya orang baik, kita disesatkan sama dia, ditipu sama dia. Au apa? Adila udal au azila au uzal. Aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak tergelincir atau aku digelincirkan. Digelincirkan sama orang. Oh, dikerjain sama orang. Terus au adlima au udlama. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah agar aku tidak menzolimi orang dan aku tidak dizolimi oleh orang. Kita nggak dizolimi. Terus au ajhala yujhala alai. Aku berlindung kepada Engkau agar aku tidak bersikap bodoh, bertindak bodoh, dan aku nggak dibodoh-bodohin orang. Nggak dibodoh-bodohin orang. Itu di zaman itu.
Saya nggak bisa percaya kecuali beberapa orang aja. Gimana hari ini? Nah itu kita lupa, kayaknya simple. Mau ngapain? Mau ketemu teman-teman sih mah, gitu. Udah baca doa belum? Enggak, cuman ke rumah teman. Ya baca doa, hubungannya apa, gitu. Nanti di rumah teman kebetulan dia bawa temennya lagi, dan itu player misalnya. Udah kena kita di situ, dibodoh-bodohin, ditipu. Karena sok-sokan udah tenang, nggak bisa. Doa sama Allah, minta. Jangan lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Ketemu orang tuh sulit. Sekali lagi, dulu aja manusia, orang tuh terpukau betapa tahan bantingnya dia, sabarnya dia, kalau bahasa kita, tapi maksudnya tahan banting, ajrat, kuat, penampilannya oke, lisannya oke, cerdas. Itu gampang banget ngebius orang, jamaah. Ini kita ini bukan di masa sahabat Nabi SAW, di masa Nabi dan para sahabat itu kayak itu tadi, terasa sama aja bebas, amanat di mana-mana. Kondisi udah berubah. Minta pertolongan sama Allah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Sekali lagi, semakin atau ketika kita belajar, kita semakin paham kenapa Riyadhus Shalihin itu dikaji oleh para ulama di tengah-tengah masyarakat, di berbagai masjid. Dan ini cocok banget buat masyarakat umum karena keseharian banget ini. Dan bukan hanya mengajarkan gimana berdoa, gimana ikhlas, tapi gimana menyikapi orang di luar sana. Gitu lah. Khususnya ketika kita tuh punya fitrah yang baik. Ada banyak tuh kita ketemu orang-orang yang fitrahnya baik banget, mereka pikir orang di luar sana tuh kayak di mereka semua gitu. Ketemu gak sih orang kayak gitu? Dia orang baik banget, tapi karena dia baik banget, dia pikir orang di luar sana kayak dia semua. Padahal ini hakikatnya. Di zaman itu aja saya nggak percaya kecuali 1-2 orang aja kok. Itu bahasanya. Hanya beberapa segelintir orang. Ya orang-orang lugu gini kena, apalagi lupa minta pertolongan sama Allah, selesai. Kita aja kalau nggak Allah tolong terjebak kita nih. Makanya jangan pongah, jangan merasa sok bisa ngebaca orang. Kita nih kalau Allah nggak tolong, selesai kita. Ini bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.